Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Dan siang hari ini kita sama-sama berkumpul di pengajian bulanan lansia di Cipinang ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita dipertemukan silaturahim. Saya udah lama nggak kesini, maaf ya waktu itu sempat habis operasi sinus 2 kali ya, jadi nggak aktif kesini. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur, sehat semuanya Bu, saya masih bisa bertemu dengan ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah itulah nikmatnya Allah memberikan waktu kepada kita semua. Kayaknya ibu semangat ya Bu untuk belajar ya, kaji langkahnya ya, waktunya. Insya Allah apa yang dibaca nanti menjadi buat sahabat kita yang menolong kita yang bagi baca itu belajar Al-Quran ya. Jadi semangat buat ibu semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ya, yang seolah kita masih mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu untuk mempersingkat waktu karena tadi saya sempat macet di Icahan jadi agak telat. Nah, mari kita sama-sama buka dengan baca Al-Quran dan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pertemuan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut acara ya. Yang baca surat pembukaan. Yang pada dibaca silakan. Boleh, puasa boleh. Rasa yang 14. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Sudah menguji Alhamdulillah dengan segala pilihannya. Acara selanjutnya ya Bu ya, Alhamdulillah Ustazah kita Ibu Karina sudah hadir di tengah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ibu kita Ibu Karina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Jumroh selaku Ketua Majelis Taklim Al-Furqan. Kemudian juga yang saya hormati para dewan guru Yayasan Bunda yang juga sudah hadir. Kemudian juga yang saya hormati juga Bu Dian, Umhatnya juga sudah hadir. Kemudian mungkin Mama Dina belum hadir karena beliau lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesabaran, keikhlasan dan jadi penggugur dosa atas sakit-sakitnya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya cintai ini, Masya Allah ibu-ibu ya, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Furqan, ibu lansia maupun ibu-ibu yang masih muda juga ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, bagaimana kabar ibu semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang di akhir tahun ini kita masih diberikan oleh Allah. Nikmat kesehatan. Ada sementara teman-teman kita yang sakit, ada sementara teman-teman kita mungkin sudah nggak ada lagi. Ya Bu ya, apalagi di akhir tahun ini ya, mungkin sesuai dengan judul kita hari ini. Ibu sudah dapatkan materinya? Udah dapat. Ibu-ibu materinya gede-gede kan? Disengaja terus materinya selalu ditulis besar-besar supaya ibu-ibu bacanya nggak pakai kacamata, nggak ada alasan nggak bisa baca. Ya, nggak ada alasan nggak bisa baca karena sudah dibikin bentuk tulisan yang besar-besar. Ibu-ibu kita bersalawat dulu ya. Hari ini hari Jumat Mubarak, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah ibu-ibu. Bu, hari ini tanggal berapa Bu? Tanggal 29 Desember. Ya. Besok tanggal 30, 31 baru tanggal 1 tahun 2024. Kita sudah di akhir tahun 2023. Walaupun memang ini bukan pergantian tahun Islam, tapi juga ini ada pergantian tahun Masehi, tapi bisa menjadi suatu renungan, bisa menjadi suatu muhasabah bagi kita. Benar gak Bu? Renungan atau muhasabah buat kita, apa sih yang kita bisa lakukan muhasabah akhir tahun. Bu, muhasabah itu artinya introspeksi diri. Kita mengevaluasi diri. Kita evaluasi diri kita. Ya, kita lihat perjalanan kita selama 1 tahun ini kemana aja kita. Ya Bu ya. Dari Januari 2023 sampai Desember 2024 kemana aja kita. Apa yang sudah kita lakukan, itulah namanya kita bermuhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Nah, bicara masalah introspeksi diri, muhasabah ini, kita hari ini belajar ada dalil-dalilnya. Satu, kita akan pakai dalil Al-Quran. Satu, kita akan pakai dalil hadis Rasulullah. Juga kita akan pakai perkataan sahabat yaitu Umar bin Khattab. Tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Barkah tadi dalil bahwasanya kita harus memperhatikan, mempersiapkan bekal kita nanti di hari akhirat besok. Ya nggak Bu ya? Bu, kita semuanya camat nggak Bu? Camat, calon mati. Udah siap mati apa belum Bu? Belum, kenapa belum? Karena belum siap bekalnya. Karena belum, masih terlalu kita memikirkan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Nah, apakah tidak boleh kita memperhatikan dunia? Silahkan, tapi dunia ini untuk akhirat kita. Bahkan oleh Allah dikatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini, saya bacakan lagi ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, dipanggil. Bu, terpanggil kan jadi orang beriman? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini ada di fotokopi. Ya, jadi ini ibu dalil ini surah Al-Hasyr ayat 18 ini mengingatkan kita agar kita berbekal, agar kita mempersiapkan hari esok akhirat. Bu, lagi berapa bulan lagi kita masuki bulan Ramadan. Orang banyak mudik ya. Jangan ke bulan Ramadan sekarang aja. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama ibu ya, tadi katanya waktu-waktu banyak kosong karena orang banyak liburan. Mempersiapkan diri nggak kalau orang liburan? Mempersiapkan diri nggak kalau orang pulang mudik, pulang kampung? Mempersiapkan diri, mempersiapkan hartanya, mempersiapkan waktunya, mempersiapkan tenaganya, mempersiapkan semuanya, baju-bajunya. Kadang-kadang persiapan betul-betul kita siapkan pakai koper-koper, benar nggak? Nah, kira-kira kalau kita mudik pulang kampung sama mudik pulang ke kampung akhirat, seperti itu nggak persiapan kita? Nah, jadi ini Bu, salah satu ibu hari ini ada di sini, itu juga bagian daripada ibu mempersiapkan diri untuk akhirat ibu dengan hari ini ibu mendengar ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya, dipanggil ibu ayah orang-orang beriman, ya kata Allah ya. Hendaklah tadi ya kamu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Jadi kita disuruh muhasabah. Perhatikan bagaimana sholat kita sudah khusyuk atau tidak. Ya Bu, Allahu Akbar, cabai mahal. Gak ada cabai di rumah, cabai Allah menghamidah anak minta jajan. Ya. Ya Bu, kadang-kadang masih begitu nggak sholatnya, pelentang-pelentong. Oh, badannya udah bergerak, tapi pikirannya juga bergerak. Benar Bu? Kadang-kadang lupa sudah berapa rakaat. Tadi kata sahur awal atau belum? Berdiri nggak Pak? Oh, berdiri ya. Bu Jumlah tahu aja pegel tertidur. Baik ya. Benar ya Bu ya, maaf ya Bu ya, saya memang biasa ngajar di mahasiswa juga berdiri. Ya, mohon maaf saya bukan berarti tidak sopan ibu-ibu, ada yang sudah umurnya berapa Bu? Bu Lati? 65. Bu Muna? Nih, nah Masya Allah sudah ada 65 ya. Kalau saya juga sudah pralansia 53. Nah tadi Bu ya, kita disuruh mempersiapkan hari esok akhirat. Nah hari ini kita muhasabah akhir tahun. Kita perhatikan muhasabah dulu mengenai sholat. Bu, sholat kita kira-kira pakai kilat khusus, pakai kilat atau pakai apa Bu? Kan kadang sholat kita 5 menit, ya nggak Bu? Sudah 5 menit, paling lama 10 menit, banyak yang berkeliaran dalam pikiran kita. Benar nggak Bu? Ya. Yang hari ini Allahu Akbar, seharusnya Allah yang Maha Besar masih ingat kita. Dagangan nanti kira-kira sepi atau enggak? Anak nanti hari ini sarapannya apa? Ya enggak? Hari ini ya Allah tanggal kayak gini, tukang kredit mau datang lagi, mau kena gitu ya. Semuanya diingatkan sama setan. Ya enggak Bu? Setan itu ketika orang azan, ya Bu ya, dia lari. Ketika dia komat, dia datang lagi. Ketika kita sudah takbiratul ihram, ya Allah Akbar, dia datang lagi ganggu kita. Makanya kita usahakan ketika kita sholat itu kita hadirkan Allah, ya Bu ya. Kita katakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bu, muhasabah yang pertama yang harus dilakukan muhasabah sholat. Ya Bu ya, sholatnya kalau bisa jangan terlalu cepat, tumak nina. Bu, kalau megang HP sama waktu sholat mana banyak? HP busuk.
sampai senyum, sampai Tapi kalau sholat ya kayak anak kecil baru belajar TK, ya Bu ya. Mungkin potongan kita masih TK, wajar masih kecil. Ya Bu ya, satu, perbaiki sholat kita, karena sholat inilah yang akan pertama kali dipertanyakan nanti di akhirat. Ya Bu, ya sholat. Tambahkan lagi Ibu sholat sunnah. Ibu-ibu di sini nggak ada yang 17 tahun kan? Nah, nggak ada. Ada yang 20 tahun? Nggak ada. Ada yang 30? Ada. Ya, masih ada yang 30. Ada yang 50? Ada. Ada yang 60? Ada. Masya Allah. Berapa? 63. Masa tapi masih cantik soleha. Masya Allah ya. Nah, ibu-ibu, usia kita bukan usia muda lagi. Warning, Bu, kalau udah 40 tahun itu udah warning. 40 tahun udah warning, udah lampu kuning. Udah hati-hati ya. Udah jangan terlalu banyak lagi urusan dunia. Urusan dunia itu dikaitkan untuk akhirat. Ya. Jadi kita hari ini belajar muhasabah. Akhir tahun kita pelajari surah Al-Asyr ayat 18. Kita dipanggil menjadi orang beriman ya, supaya kita memperhatikan apa persiapan kita nanti di hari esok akhirat. Akhirat nanti Bu itu yang pasti. Dunia ditinggalin nggak Bu? Ditinggalin. Ibu punya rumah mau 4 rumah, mobil mau 5 rumah, ataupun mau 5 mobil, semuanya ditinggalkan. Yang tinggal adalah amal soleh ya, termasuk juga pahala kita sholat. Bu, ya sholatnya dijaga ya Bu, terutama sholat wajib. Apalagi Bu, tambah sholat sunnah, sholat duhanya jangan lupa, sholat tahajudnya jangan lupa, ya Bu. Sholat apalagi rawatibnya jangan lupa, yang ada yang 12 rakaat ya Bu, 2 rakaat sebelum subuh, ya 4 rakaat sebelum 2 sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ibu kalau melaksanakan 12 sholat sunat rawatib itu setiap hari, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Mau Bu? Mau Bu, kita udah lama ngaji. Dalam mengaji ya Bu ya, seharusnya kita dalam mengaji ini semangat untuk ibadah. Umur kita kayak batu es mencair. Ada nggak umurnya dari 20 jadi 13? Enggak ada. Ada yang umur 60 jadi 15, ada kelakuannya kan kadangnya. Sifat-sifatnya ada kayak anak ABG. Itu kelewatan ya Bu ya, kalau udah 40 itu udah banyak pikirannya akhirat aja ya Bu. Ya kan? Nah itu ya Bu ya, jadi perhatikan sholatnya. Yang kedua Ibu ya, muhasabah kita supaya kita mempersiapkan hari esok adalah apa Bu? Puasa kita. Ntar lagi berapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Nah kita minta disampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan persiapan sekarang ini kita perbanyak puasa sunnah, puasa Senin Kamisnya, diperbanyak puasa Senin Kamisnya. Ya Bu ya, jangan sampai ya Bu ya, capek ya, saya kan lagi kerja ya. Bu, kita masih menikah Bu, pada zaman Rasulullah dulu padang pasir, tandus, punya nggak AC, punya nggak kipas angin? Enggak ya, tapi keimananlah yang kadang buat kita tuh kuat. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan semangat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh yang kita cintai. Benar nggak Bu? Sayang Ibu dengan anak-anak, Ibu akan berjuang berkorban apa saja buat anak-anak Ibu. Benar nggak Bu? Nah begitu juga kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan melakukan apa saja yang disyariatkan oleh Allah. Itu masalah puasa ya. Kita akhir muhasabah bulan Desember ini, ayo puasa-puasa kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Yang belum bayar puasa, kodok-kodoknya dibayar. Utang. Kalau Ibu nanti keburu tidak panjang umurnya, masih terhitung utang yang harus diwariskan ke ahli warisnya. Nanti anaknya mau kalau bayar utang puasa, capek, lagi main, lagi kerja, nah masih terhitung utang puasa. Karena Ibu tidak ada ujur. Kalau ujurnya sakit, bayar fidyah karena memang tidak sanggup puasa, tapi Ibu masih sanggup tak puasa ya? Iya. Ada yang nifas nggak di sini?
Ya. Ada yang masih muda mungkin bisa, tapi kalau ibu-ibu yang 65 tahun kayaknya nggak lagi ya. Iya kan? Umur 59 nggak lagi, 63 nggak lagi ya. Iya, ya baik ya. Itu ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Ibu mempersiapkan hari esok. Kalau orang hari ini lagi senang-senang akhir tahun itu kemana-mana, hari ini kita di majelis taklim. Diingatkan, sholat saya selama ini masih berantakan. Ya Allah. Ya Allah, puasa saya belum dikodok, belum dibayar. Ya Allah, dimuhasabah, diingatkan, jangan lalai dengan waktu. Kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya. Masih muda, masih sehat. Saya umur 30, saya masih 63 tapi kayak 36. Ya, saya 63 tadi. Ya, Ibu siapa? Ya. Ibu Jim ya, jadi 63, nggak apa-apa, saya kayak 36. Jangan demikian ya. Jadi kemudian sholat, puasa, perbanyak juga sedekah ya Bu ya. Apalagi sedekah subuh ya, perbanyak sedekah subuh supaya Ibu didoakan oleh malaikat ya. Nah yang kedua Ibu ya, muhasabah di akhir tahun ini tadi kita udah pakai surat Al-Hasyr ayat 18, kita pakai hadis Rasulullah SAW ya Bu ya. Sudah ada juga ya Bu, coba dibacakan salah satu ibu-ibu dibacakan. Ya, coba Bu Dian dibacakan. Ya, mengutip nasihat Rasulullah. Ibu-ibu demikian mengutip nasihat Rasulullah SAW dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Saat seorang sahabat meminta pesan kepada Nabi, maka Nabi menjawab, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim ya dalam Al-Mustadrak ya. Ibu sering ya kita dengar hadis ini ya. Kalau ada lagunya tuh Bu, lagu Raihan. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Benar nggak Bu? Pertama apa Bu? Muda sebelum tua. Ya. Jadi kalau kita ibu sudah sebagian sudah lansia kan nggak lagi muda ya Bu, tapi semangatnya harus muda ya, karena ibu sakit itu biasanya 90% karena psikis, 10% karena apa sakit itu karena fisik. Jadi kadang penyakit mah, penyakit vertigo, penyakit gula, kolesterol, dan seterusnya darah tinggi itu rata-rata disebabkan penyakit psikis, terlalu stres, terlalu bersedih hati, terlalu cemas dengan apa yang dipikirkan. Makanya kalau saya orang biologi kan suka saya katakan, ibu-ibu harus sering bahagia dan tersenyum. Ya Bu ya, teman-teman saya di kampus banyak ngajak kalau saya udah 53 atau menjelang 54. Kemarin aja dikatakannya saya tebak ibu-ibunya 48. Nah, masih 48 katanya belum, padahal udah 53 menjelang 54. Iya Bu ya. Sebenarnya umur sudah tua tapi dibikin senang, dibikin bahagia, ya Bu ya. Apakah tidak ada persoalan? Masih hidup itu ada persoalan, tapi ada Allah depannya, yang nyangkalnya ada Allah. Iya, nyangkalnya ada Allah. Apalagi muka ibu di sini semuanya bermasalah kan, gitu ya. Tapi karena ada Allah, mintanya sama Allah, bersandarnya sama Allah, ya enggak? Kalau bersandar sama manusia, stres, cemas, takut, hasad, dengki, iri, dengki, macam-macam lah. Ain, stres dan seterusnya. Tapi kalau bersama Allah, Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang datang ya. Kita datang berjalan, Allah menghampiri kita berlari. Kecepatan Allah itu gitu Bu. Respon Allah terhadap kita itu jauh dibandingkan respon manusia. Makanya Bu ya, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, muda sebelum masa tua. Ya, jadi ibu-ibu yang masih muda di sini ada yang 30-an ya, walaupun di sini banyak yang lansia, pergunakan masa muda itu. Kemudian masa muda, apalagi masa ya dulu di sini, sesuai dengan hadisnya. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Makanya ibu kalau kita lagi sehat itu ngumpulin amal banyak-banyak, ngumpulin ibadah banyak-banyak, stok kalau sakit.
ketika kita sudah terbiasa di waktu sehat itu beramal soleh, ya Bu ya. Nah ketika kita sakit, kita misalnya nggak terbangun karena kita sakit, terbangun karena minum obat, akhirnya obat itu mengandung obat tidur dan seterusnya, nggak terbangun kita, akhirnya kita lewat sholat tahajudnya. Tetapi ibu selama masih sehat selalu sholat tahajudnya tidak pernah tinggal, habit, udah kebiasaan, ibu tetap dapat pahala karena ibu dalam keadaan sakit. Saya dulu pernah Bu, ya waktu itu ada tugas ke kampus, belum waktu duha kita udah berangkat. Saya mau waktu duha di bis nggak bisa karena di jalan. Tapi karena kita sudah habit sholat duha, sholat subuh, keadaan dari keadaan safar itu juga terhitung. Ya pahalanya karena apa? Karena kita dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Apalagi waktu itu saya ke Singapura, Malaysia, sama Thailand. Jadi dalam keadaan safar di luar negeri. Akhirnya tidak bisa sholat duha, walaupun itu nggak wajib. Tapi kebiasaan itu tetap dilakukan setiap hari. Ada 5 hari atau 3 hari di sana tidak bisa dilakukan karena dalam perjalanan bis, ya. Di bis juga nggak bisa turun ya karena kita masih berjalan kemana ke kampus dan seterusnya, karena studitur ya. Akhirnya tetap dapat pahala. Makanya ketika ibu sehat jangan leyeh-leyeh. Itu apa Bu? Jangan sia-siakan waktu, jangan malas-malasan. Kalau lagi sehat tuh usahakan pergunakan waktu sehat itu, baca Al-Qur'annya ya. Kemudian apalagi ya, sholat duhanya, sholat tahajudnya itu dikerjakan ya. Kalau itu dikerjakan, insya Allah ya ibu ya, ketika kita sakit atau ketika kita dalam perjalanan safar itu masih terhitung amal soleh ya, kalau itu sudah habit. Itu ya biar insya Allah ya. Jadi pergunakan waktu sehat sebelum waktu sakit, ibu ya. Jadi kalau ada yang kayak Mami Dina nih lagi sakit sekarang ya, tapi karena beliau itu biasa setiap harinya tahajud, biasa tilawah Al-Quran, tetap dia dapat pahala tahajudnya, Al-Qurannya. Biasanya juga setiap Jumat datang ke tempat ibu-ibu ya, tapi hari ini nggak bisa hadir, tetap dapat pahalanya karena dalam keadaan sakit. Ya Bu ya, jadi kalau kita lagi sehat jangan leyeh-leyeh, jangan malas-malasan ya Bu. Lanjut, pergunakan salam Bapak ya, dari WJ. Langsung. Oh terima kasih ya Pak, Masya Allah. Ya, salam buat Bapak ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya sebentar Pak, ada sedikit oleh-oleh. Ya, sebentar Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak, Masya Allah. Salam buat ibu-ibu Majelis Taklim Asy-Syifanya, Masya Allah. Ya. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Jadi masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, ya Masya Allah ya. Nah, kemudian yang ketiga apa Bu? Nah, masa kaya sebelum datang masa fakir atau masa kita lagi kekurangan, kemiskinan. Bu, kita sebenarnya kaya nggak kita nih Bu? Saya kaya. Kita ada rumah nggak masing-masing kita? Nggak masalah mau ngontrak atau tidak ngontrak, tapi punya rumah kan? Nggak tidurnya di kolong jembatan kan? Nggak tidurnya di dalam gerobak kan? Nggak kaya kita. Jadi jangan sampai kita susah kita buatkan uang 1.000 2.000 padahal bisa untuk infak subuh. Ibu-ibu 1.500 bukan masalah banyaknya ketika infak subuh. Masalahnya habit kebiasaan ibu setiap pagi terinfak subuh didoakan oleh malaikat. Ada masa-masa memang kita nggak bisa sama sekali untuk bisa berinfak karena apa? Karena mungkin kita sakit atau kita butuh biaya yang banyak. Tapi kalau kita lagi ada, jangan disayang-sayang. Coba kalau masuk ke mall, kira-kira belinya 50.000, 100.000 nggak sayang. Benar nggak? Kalau masuk celengan mesin 10.000 sayang. Ya kan kalau mau aja kadang nggak cukup ya. Ya. Atau ke pasar Ciplak, pasar Albon, pasar apa nih? Nah, ada jilbab baru, ada mukena baru,
ada apa namanya itu kaos baru, kan nggak ada yang 5.000-an ya Bu. Artinya kaosnya 35.000 ya. Nah, kadang-kadang bisa kita keluarkan ya Bu ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau bawa masjid kita sisihkan 1.000-2.000 nggak apa-apa. Tetapi itu harus rutin ya. Masa kaya sebelum masa miskin atau masa fakir. Lanjut, apalagi 5 perkara sebelum 5 perkara masa luang sebelum masa sempit. Bu, kita banyak waktu luang nggak Bu? Karena ibu tidur siangnya banyak nggak Bu? Nggak ada, alhamdulillah ya. Tidur malamnya ada Bu? Ada orang kadang-kadang jam 12 tidur ya, dan jam 3 udah bangun lagi. Saya kadang-kadang Bu kalau ada ngajar malam mahasiswa tuh pulang itu sampai rumah jam setengah 11, jam 11. Kemudian beres-beres dulu sampai mandi setengah 12, karena jam 12 baru tidur. Setelah itu punya alarm jam 3. Jadi kan tidur cuma berapa jam? Cuma 3 jam. Ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, Allah kasih sehat, hada min indillah, betul-betul mempersiapkan, mempergunakan waktu luang. Makanya saya setiap Senin dan Kamis saya tidak mau banyak agenda, karena itu waktu puasa. Senin Kamis itu kalau ada banyak tawaran-tawaran yang ngajar, yang apa, saya membatasi. Karena waktu itu waktu untuk ibadah saya jangan mau diganggu. Karena kalau terlalu banyak aktivitas di luar dalam keadaan puasa kan terlalu capek, ya kan? Akhirnya kalau waktu Senin atau Kamis kalau tidak terlalu banyak ini, saya tidak mau banyak dikasih jadwal dari Senin dan Kamis. Walaupun tetap ada juga jadwal ngajar. Malam juga Bu jadwal ngajarnya. Malam tadi saya pulang jam 10 malam. Tapi anak saya sudah pada tidur semua. Ibunya belum pulang. Kadang isi kajian juga. Isi kajian di masjid Abdullah, karena malam Jumat itu baca Kahfi, surah Al-Kahfi sama-sama. Setelah surah Al-Kahfi kita kajian, karena ada yang banyak tanya jawab, banyak yang diskusi, banyak yang curhat sampai jam 10 malam. Ibu-ibu senang tuh di masjid. Nggak dicariin Bu sama suami. Enggak Bu, senang suami saya kalau kami di masjid. Kenapa? Hemat suami kami Bu kalau kami di masjid, kadang nggak minta ke mall. Gitu ya, Masya Allah. Jam 10 malam baru pulang, buat setengah 10, jam 10 kurang kami baru pulang. Saya bilang nggak dicariin sama suaminya. Kalau suami saya kan lagi di Gorontalo, itu pun saya dari video call sama suami. Setengah 10 saya di video call sama suami. Ibu di mana? Ayah telepon nggak diangkat. Oh iya, ibu lagi di, padahal udah izin sebenarnya lupa. Lagi di masjid, lagi isi kajian Akabi dan juga kajian Islam. Nah setelah itu lihat di masjid. Itu yang jauh suaminya, yang dekat-dekat senang rupanya Bu suami-suaminya. Kenapa Bu? Katanya tempatnya taman-taman surga, ya nggak Bu? Majelis taklim itu taman-taman surga nggak Bu? Adem. Sabtu besok Bu Farida bisa nggak ngisi lagi? Padahal jadwal saya ngajar jam 9. Oke, habis subuh saya mempersiapkan anak saya bekal untuk kuliah. Insya Allah saya nanti datang lagi. Hari Minggu bisa nggak Bu Farida? Masya Allah Bu, senangnya tuh orang ngaji. Ya dari mintanya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu Bu, Masya Allah. Ibu seminggu sekali Jumat ya, Masya Allah ya Bu ya. Saya senang Bu, walaupun saya kadang tuh jam 8. Ibu-ibu mohon maaf ya, saya sesuai dulu. Kenapa Bu Farida? Saya kan mau ada jadwal ngajar mahasiswa, saya ada ngajar ibu-ibu dosen UNJ, saya harus pamit dulu. Senang tapi Bu, karena di masjid, taman-taman surga, tenang, tentram, pahala banyak, malaikat datang ke situ, ya Pak Bu? Kata anak-anak saya, Ibu, perasaan semakin tua semakin sibuk. Rasanya gitu. Yang penting dioptimalkan waktu sehat. Ada masa-masa sakit, pernah 3 hari saya sakit, akhirnya saya izin. Hari ini nggak bisa ke masjid ya, nggak bisa ikut kajian karena mengisi kajian karena kurang sehat. Kemudian mahasiswa juga pakai online, tetap juga ngajar tapi online, ke masjidnya nggak bisa karena takut menular, karena lagi drop banget. Itu masa sakit sebelum kita sehat, kita gunakan. Ketika sakit kita istirahat. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu jangan sampai masa lapang itu dipergunakan untuk hal yang lain. Apa, nonton drakor, drama Korea berjilid-jilid, ya, nonton yang namanya TikTok, orang joget-joget, astagfirullahaladzim, udah pakai jilbab, baju ketat-ketat, ya. Kalau pakai jilbab itu kan harus yang seperti ini nih, kayak banyak. Ini kalau pakai cadar, bagus lagi kayak Ustazah Amro, ya, bagus lagi. Kalau saya belum bisa pakai cadar ya, Bu ya. Nah,
Jadi lebih bagus lagi, jangan sampai kita pakai jilbabnya, ya Allah, pakai jilbabnya, ya ketat-ketat, kemudian maaf, gini-giniin lagi, ya, dililit, ya, ininya sampai ini, kemudian ketat-ketat gitu ya. Saya itu jalan-jalan yang gak lain kok, joget-joget di depan kamera, ya nggak Bu? Nah itu kan, bahkan kalau orang, maaf itu ya, salah satu orang yang diharamkan masuk surga itu adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti mereka telanjang. Wanita yang Iya, itu juga menyerupai laki-laki, tapi juga dia berpakaian, tapi berpakaian itu ketat, ya seperti telanjang. Banyak kan orang tuh berpakaian ketat-ketat, tubuhnya kelihatan semua. Yang sini nonjol semua, sini nonjol, belakang nonjol, ya Bu ya. Apalagi pendek-pendek ke sini, ya. Kan banyak orang-orang gitu. Ada itu, saya mau berapa orang ngasih hidayah. Dia seorang TKW, dia bikin kontennya itu dia memang sebagai joget-joget di TikTok, ya, kemudian untuk menarik pariwisata, memang pakaiannya itu astagfirullah ya Bu ya, TKW itu pakaiannya itu bukannya norak banget lah, tapi dia Islam ya Bu ya, orang Sukabumi ya Bu, orang Sukabumi atau orang Cilacap, orang Jawa sana lah ya Bu ya. Maaf bukan atasnamakan suatu daerah ya, tapi orang Indonesia. Penghasilannya berapa? Sebulan itu 80 juta. Apalah arti 80 juta? Ini dibuka, ya, ini ditonjolin, ini segini, joget-joget. Ya orang memandang itu nafsu nggak Bu? Apalagi dia janda. Astagfirullah, ya Bu ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Punya rasa malu. Malu itu sebagai daripada iman itu. Punya rasa malu. Ya Allah, saya ini umur saya ini sudah jelita, jarang 20 tahun, sembuh saya udah lolita, lolos 20 tahun, masih juga you can see, ya tengah enak dia adanya itu ya. Mau dihidung-hidung operasi, banyak juga transgender, yang laki-laki jadi perempuan jadi laki-laki, banyak transgender. Ketika dia umroh bingung, ya kan? Ada kasus ya seorang artis mau umroh bingung, dia harus memposisikan dirinya laki-laki. Ya, setelah itu karena dia udah pernah operasi, ada ininya ya Bu ya, dia dipanggil gitu kan, kenapa kok di tempat laki-laki, dia sebenarnya laki-laki, kan orang bingung gitu ya, karena dia udah operasi ya Bu ya. Nah itu begitu, kemudian Allah beri hidayah petunjuk ya. Dan 5 perkara yang selanjutnya adalah menggunakan 5 perkara sebelum datang perkara, masa hidup sebelum masa mati, meninggal. Tadi saya katakan kita adalah calon-calon camat, calon-calon nanti yang akan meninggal. Bu, orang-orang di alam kubur sana Bu, mereka itu lagi menginginkan kembali ke dunia, ke alam dunia. Untuk apa mereka kepingin kembalikan ke alam dunia? Supaya mereka bisa beramal soleh. Supaya apa? Agar mereka bisa bersedekah. Makanya ini Bu, amal soleh ini kan banyak amal soleh. Orang di kubur itu ya Allah sebentar aja ya Allah, karena mereka merasakan ya Bu ya, di alam kubur itu yang sempit kuburannya, yang gelap kuburannya, yang disiksa kuburannya. Naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari siksa alam kubur dan siksa api neraka juga. Nah, makanya pergunakan waktu hidup sebelum waktu mati. Dan yang terakhir ini perkataan dari itu Umar Khattab. Silakan Bu baca. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua yang meneruskan estafet Rasulullah SAW setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan berhiaslah untuk menghadapi hari penampakan yang agung. Imam Al-Ghazali ya Ulumuddin. Ibu, apa perkataan Muhammad kata hisab lagi, kamu seperti hisab. Kita dihisab nanti Bu. Di padang mahsyar nanti Ibu, kita itu nafsi-nafsi. Di padang mahsyar nanti itu maaf Bu, kita tidak berpakaian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau nggak berpakaian nanti saling lirik enggak? Gitu kan? Tidak ada lagi keinginan melirik-lirik. Orang ketakutan luar biasa. Di mana ya posisiku? Di mana ya keadaanku? Karena ada padang mahsyar, ada yang matahari sejengkal, ya kita menunggu antrian dihisab.
Nah makanya Bu kata apa namanya itu Umar bin Khattab tadi, Ishak tadi kamu seperti Ishak. Di pada masa kalau di Ishak nggak bisa kembali lagi ke dunia, nggak bisa lagi. Tunggu sebentar, Ishaknya belum. Ya tadi surah apa? Timbanglah diri kamu sebelum ditimbang. Ditimbang nggak di sana? Ada mizan, timbangan. Ya, ada timbangan di mana timbangan tersebut yang menentukan kita akan mendapatkan kitab sebelah kanan atau kitab sebelah kiri, sijin atau iliyin. Ya enggak Bu? Dari surah Al-Mutaffifin. Gembiralah orang yang mendapatkan kitab sebelah kanan. Bersedihlah dia akan mendapatkan kitab sebelah kiri. Di dalam alam barzah dia sudah disiksa, dia padang mahsyar, dia kepanasan, dapat lagi kitab sebelah kiri. Setelah itu dia akan memenuhi titian siratal mustaqim. Baru satu langkah menjeblok ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya betul kata Umar bin Khattab, ini kita muhasabah nih. Kita masih dikasih kehidupan hari ini. Ayo hisab diri kita sebelum dihisab di akhirat nanti. Timbang diri kita sebelum nanti kita ditimbang di akhirat. Berhias ini maksudnya adalah ketika nanti kita ditampilkan semua amal kita, kita akan maunya berhias itu hal yang baik. Berhias itu kita menampilkan tontonan biskop kita, video kita, layar kita pada masa itu yang baik. Gak mungkin kan layar kita, video kita ataupun tayangan kita itu ada tayangan lagi mencuri, lagi bermaksiat, main kartu, gitu ya kan. Kemudian ada yang bisa rokok. Banyak juga saya lihat ibu-ibu bukan di sini, ibu-ibu di luar sana itu kadang udah tua-tua merokok. Ya, sambil-sambil dia dagang dia merokok. Ya banyak di kampus saya Bu, banyak juga kadang-kadang terkena itu perempuan, ya sudah kena perempuan tapi kadang-kadang dia pengaruh dengan laki-laki yang lainnya merokok. Berapalah dia dapat uang dari internet itu ya Bu ya, tapi dipakai buat merokok. Itu nanti ada tampilnya semua. Kenapa merokok itu nggak boleh? Karena itu kan merusak, ya kan? Dia daripada beli rokok, dia beli beras. Apalagi ibu-ibu beli rokok, ya enggak? Iya. Nah, ada lagi kadang-kadang ya narkoba, minuman keras, ya. Juga kadang yang ada yang mencuri. Karena banyak juga kasus-kasus pencuri yang motor itu semua ada tayangannya, ada tontonannya. Makanya kita ingin berhias itu, kalau kita berhias itu maksudnya itu berhiaslah dengan kebaikan. Bukan kita berhias dengan pakaian yang mahal, tas yang mahal, tapi berhiaslah kita dengan kebaikan. Berhiaslah dengan sifat malu. Berhiaslah kita dengan hal-hal yang kita betul-betul memang menjalankan syariat Allah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah ketika kita hisab nanti di akhirat nanti, ditimbang di akhirat nanti, insya Allah timbangan kita timbangan yang baik, hisab kita hisab yang baik. Ya, jadi sekalian ya. Alhamdulillah udah setengah jam saya hari ini bicara. Ya, jadi intinya muhasabah di akhir tahun ini, ibu-ibu tadi surah Al-Hasyr ayat 18. Persiapkan diri kita menghadapi hari esok, hari akhirat dengan sebanyak-banyaknya berbuat amal saleh, berbekal sebaik-baiknya bekal takwa. Setelah itu pergunakan 5 perkara sebelum melakukan 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum datang masa miskin, masa ruang sebelum masa sempit, dan masa hidup sebelum masa mati. Dan apabila katakan Umar bin Khattab adalah ayo hisab diri kita sebelum hisab nanti di akhirat. Kita muhasabah. Hari ini kita mau tidur muhasabah, ya Allah, hari ini sholat saya kok nggak khusyuk, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah saya menggunakan kata-kata yang kotor, ampun ya Allah. Mudah Kau ampun dosa hamba ya Allah. Ya Allah, hari ini. Jadi setiap mau hari itu hisab, muhasabah. Muhasabah itu menjadi tidur ke muhasabah. Sehingga nanti kalau kita bangun tidur, kita ingin lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ya. Kenapa Allah membangunkan kita setiap pagi? Berarti Allah masih berikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, amal soleh, dan untuk bertobat nasuha. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kita ingin menjadi orang yang baik kan Bu? Karena tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Jadi memanfaatkan ya momen-momen di akhir tahun ini menjelang kita masuk ke tahun 2004, kita semangat beribadah, semangat beramal soleh. Ada kebaikan-kebaikan cepat direspon, ada kebaikan-kebaikan cepat laksanakan, ada kemaksiatan cepat ditinggalkan. Karena kita ingin jadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu. Kalau jadi hamba Allah, kita akan dituntun oleh Allah, dituntun dengan Al-Quran dan dituntun dengan Sunnah Rasulullah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu di sini Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan kita umur kita adalah umur yang berkah, umur yang semakin baik, dan tahun depan masuk tahun 2024 kita semakin istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan 2023, dan kita semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di tahun 2024. Alhamdulillah para taknamtain, salah kilaf itu datanya dari saya karena saya juga manusia biasa, banyak keterbatasan kekilafan. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah para taknamtain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.